Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom and good afternoon, everyone. Welcome to SP STT Migas Balikpapan Student Chapters Competition Overview with the team Petrobol International Competition. How are you guys? Hopefully, all of you are always in good health and, of course, have great enthusiasm to join our event today. Let me introduce myself. My name is Agung as a moderator who will guide this event today. Before the event start, I ask for your attention to all of you who are present to be able to turn off the microphones and activate the cameras so that this event can run smoothly. For your information, that today's session will be delivered in Bahasa. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Bang Muhammad Khairan Korim selaku Vice President of SP STT Migas Balikpapan SC. Kepada Bang Karim, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. First of all, I would like to welcome Petrobol University of Indonesia team, Mas Al-Azhari, Mas Denny, Mas Vincent, and Mas Marley to this event. And thank you for your time to join us as our speakers today. And also, I want to thank all the participants who are present at today's event. In this SPE competition overview, we will discuss Petrobol international competitions. Therefore, we invite Petrobol University of Indonesia team, Mas Azhari Siregar, Mas Denny Suryo Pratama, Mas Vincent Emmanuel, and Mas Marley Susilo, who, as the speaker, we will bring this topic even further in this session with the theme Petrobol International Competition. That's all I have to say. I hope you can take the benefits and enjoy this event. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Karim atas sambutannya. Berikutnya, saya akan membacakan Teams profile dari speaker kita siang hari ini, yaitu Petrobol UI Team 2024. Anggota tim ini terdiri dari Bang Al-Azhari Siregar, Bang Denny Suryo Pratama, Bang Vincent Emmanuel, dan Bang Marli Susilo. Petrobol UIT merupakan mahasiswa aktif di Universitas Indonesia yang telah menunjukkan prestasi gemilang dengan meraih posisi runner-up di ajang bergengsi 23rd Petrobol Global Championship. Baik, karena sekarang teman-teman sudah pada tahu nih background dari speaker kita. Dan tentunya teman-teman sangat excited untuk mendengarkan presentasi oleh Petrobol UI Team. Jadi langsung saja masuk ke sesi presentasi oleh Petrobol UI Team. Kita juga sudah terhubung nih dengan abang-abangnya. Halo Bang Azhari, Bang Denny, Bang Vincent, dan Bang Marli. Gimana kabarnya Bang? Halo Gung, all good Alhamdulillah today, Bang. Halo, fantastic. halo. Baik. Baik Bang. Kalau boleh tahu nih Bang, untuk kesibukannya selama seminggu belakangan ini apa aja Bang? Waduh, ah, kami sebagai mahasiswa semester akhir ya sudah pasti sibuknya skripsian, ah, ya revisian sama dosennya buat Oh, nyiapin seminar. Terus juga ada capstone pabrikan. Kami backgroundnya dari chemical engineering, and ya I think semester 7 kami tuh beneran dipenuhin sama rancang pabrik bolak-balik ruang baca buat diskusi and all buat rancang pabrik ini. Itu sibuk banget Bang sih. ya kegiatannya. Oke. Baik Bang, kalau begitu langsung saja ke sesi presentasi. Kepada Petrobol UI Team, dipersilakan. Okay, all right. I'm gonna take the floor. Boleh izin share screen juga, Bung. Oke. Selamat siang semua teman-teman STT Migas Balikpapan. Thank you so much for the opportunity. Kami dari tim Petrobol UI. First of all, ini sudah kelihatan ya screen aku. Kelihatan Bang. Oke, baru bulan lalu kami berhasil meraih uh, juara 2 Petrobol Global Championship. Tapi ya it's more than that on this Petrobol journey. Kami juga delegates Petrobolnya itu bukan hanya dari mulai tahun ini. Kami sudah dari tahun 2023, dari tahun lalu sudah menjadi delegate Petrobol UI. Dan anggota tim Petrobol UI ada kami berempat, ada saya Azhar dan rekan saya Vincent, Denny, dan Marley. Kami memegang
masing-masing uh, materi yang berbeda untuk petrobol ini karena cakupannya luas banget buat smart competition. Semuanya diuji mulai dari core competitions upstream, oil and gas, ya drilling, well completion, production, geology reservoir itu pasti dibahas. Tapi tidak sebatas itu saja, juga diuji pengetahuan kami tentang history oil and gas, tentang hal-hal baru kayak renewable energy, uh, health safety and environment, digitalization, data science, bahkan economics pun juga diuji di smart competition, terutama Petrobol Global Championship. So what is oil and gas smart competition? Oil and gas smart competition itu adalah intinya lomba cerdas cermat, tapi kalian rebut-rebutan, fast-paced, menguji pengetahuan kalian di industri upstream oil and gas. Ada yang teknikal banget, ada yang uh, bisa yang teknikal banget, bisa yang non teknik nggak teknikal sama sekali. Ada history dan economics masuknya, dan itu tantangannya adalah cakupannya yang begitu luas. Jadi uh, mau nggak mau kalian harus satu tim nanti saling memegang expertise yang berbeda-beda. Meskipun beriring waktu, ketika kalian sudah latihan, sudah sering ikut beberapa perlombaan, kalian udah mulai terbiasa nih, udah mulai paham juga expertise teman-teman kalian. Meskipun aku megangnya di well completion dan drilling, saat aku menguji pengetahuan teman aku di session training kami, aku juga jadi paham beberapa aspek production, beberapa aspek geology, dan bahkan nanti kalian juga nggak hanya rebut-rebutan sama tim lawan, kalian rebut-rebutan sama tim kalian sendiri nanti karena saking udah biasalah memahamin materi materi upstream oil and gasnya. Nggak hanya theoretical, bahkan practical knowledge pun harus kalian pahamin, bagaimana kenyataannya di field, kayak bagaimana efisiensi kompresor, efisiensi pump, dan lain sebagainya. Komponen-komponen aja yang dipakai di, let's say, chemical flooding gitu-gitu. Itu semuanya harus kalian pahamin, guys. Nggak bisa kalian paham teorinya aja karena at the end, karena saking banyaknya materi yang harus di cover, itu bisa jadi kalian lupa-lupa juga. Kalian juga sambungin lah sama situasi dan pemakaian di praktikalnya kayak gimana. So, our humble beginning itu mulai di Petrolida 2022. Percobaan pertama kami ikut lomba Smart Competition. Rome wasn't built in a day. 4 lomba pertama kami itu semuanya gagal. Bahkan lomba pertama tuh nggak masuk final sama sekali, guys. Petrolida 2022, our first try in Smart Competition. Kami sebagai tim Hyperion itu bahkan masuk ke 3 terbawah. Ini masih ada tim Perseverance juga di masuk lower bracket yang dimana itu delegates Petrobol UI tahun 2021 yang dapat second runner up. Di APEC APEC X itu kami masuk final, cuman masih online, dan lomba offline pertama kami itu di IP Fest 2022 diadakan di ITB. Dan di sini mulai naik semangatnya nih karena di zaman-zaman ini tuh tim Petrobol UI, timnya 2000 Delegates 2021 itu menang sebagai second runner up di Petrobol Global Championship-nya. Dan itu meyakinkan kami bahwa sebenarnya bisa-bisa aja kalau kami beneran serius dan intensif trainingnya untuk mencapai mencapai pencapaian yang sama kayak delegate sebelumnya atau bahkan melebihinya. And we did just that. But ya 4 lomba pertama kami itu gagal, nggak juara lah. Tapi di 4 lomba pertama kami itu kelihatan progresnya. Kami selalu evaluate, oh lomba pertama dari lomba pertama ini apa yang kurangnya. Nah di lomba keduanya itu kami kejar apa ketertinggalannya. Wah improve nih, udah yang sebelumnya nggak masuk final sekarang masuk final.
Eh, tapi ya juga belum podium. Lalu di lomba berikutnya belum podium nih, tapi berhasil masuk sampai babak semifinal, final qualification-nya. Dan itu kalau memang ada progress dari a measurable progress dari lomba ke lomba berikutnya, itu kalian on the right track. On the right track guys, jangan menyerah lah, terus lanjutin karena ya wajar banget sebenarnya kalau di lomba-lomba pertama kalian tuh belum berhasil, kalian habisin dulu lah jatah gagal kalian istilahnya, karena ya eh, tim-tim yang jadi lawan kalian itu juga bukan tim baru, ada tim yang udah experience. Yang podium itu coba kalian ketika ikut lomba nanti sampai ke final, itu kalian networking juga deh sama yang juaranya. Itu ya mereka memang udah lama ikut lombanya, dan eh, pembagian pembagian tim mereka udah bagus dan sistemnya udah tertata lah. Kalian bisa belajar tuh dari mereka. eh, di ketika kalian eh, kalian ketika ikut lomba nanti, don't forget to network juga deh buat belajar sama tim-tim yang udah juaranya. And here's our milestones. First runner up Petrobo Global Championship. Pertama kali kami juara itu di OGIP, itu masih online. Uh, Second runner up, and then setelah juara di OGIP itu nggak straight terus juaranya. Tapi belum sampai champion. Di tahun kedua kami itu baru first runner up, baru champion itu di Derek 2023. Ini aku relatein lagi bahwa if there's still a measurable progress, itu kalian tetap lanjutin aja effort dan sesi training kalian, karena sebenarnya by time itu kalian uh, just give it time deh biar nanti kalian bisa champion, karena as long as there is a measurable progress in your training, in your results, that it means that you're on the right track. Terus juga kami juga start on the humble beginning, mulai memenangkan awalnya itu bikin semangat kami itu internal competition yang diadakan di SPI Student Chapter kami di SPI UI. Mungkin nanti kalau SPI STT Migas Balikpapan ada ikut internal competition, ikut ikut aja guys. Itu menurut aku itu bakal ngasih kalian semangat banget, dan bikin uh, bikin uh, tim tim bonding kalian itu juga bisa start on the team bonding itu dari internal competition. And ini perjalanan smart competition kami mulai dari di Bore Ice masih first runner up, lalu Petrolida. Petrolida di tahun keduanya baru kami podium, padahal Petrolida tahun sebelumnya itu kami nggak podium sama sekali, nggak masuk final, bahkan baru champion di Derek. Lalu Petrobol 2023 itu kami nggak ber nggak nggak bisa dibilang nggak berhasil juga, kami masih dapat uh, top 5. Dan juga keep humble juga guys. Jangan Meskipun kalian udah podium nanti udah juara, that doesn't mean that you stop learning, karena tim-tim yang di luar sana tuh juga keep uh, tetap berkembang juga. Kami kira tuh di Petrobol tahun lalu tuh kami udah siap, ternyata belum sama sekali. Kami dikalahin tim ITB di babak keduanya, sehingga kami uh, dapat di top 5 tapi masih tetap bisa ikut di globalnya. Di sana juga kami kira juga ya udah siap gitu, udah kelar semua materi yang kami rencanain buat cover, belajar dari SLB glossary lah udah kami cover, belajar dari buku-buku expertise masing-masing ya udah kami selesaikan. Tapi kami masih kurang pengalaman praktikal tahun itu.
Dan kejadian lagi di globalnya ketika kami ketemu tim Meksiko U6 yang bakal jadi championnya di Petrobel tahun lalu. And ya, di pengalaman Petrobel tahun lalu bener-bener ngehumblein tim kami lagi bahwa there's still room for improvements buat tim kami. Di mana salah satu yang kami karakterize itu adalah kami kurang pengalaman praktikalnya. Jadi kalau misalnya kami coba untuk belajar teoretikal mulu, ya udah hatam sebenarnya apa yang mau ditingkatkan lagi. Akhirnya kalau kata ini kata Einstein kalau nggak salah itu uh, it is insanity if you're doing the same thing over and over again, expecting the outcomes to be different. Ketika lu udah tahu ada sesuatu kekurangan lu, ya lu segera tambal hal tersebut and strategize what is uh, the best way for you to improve and reach the things that you want to achieve. Uh, di tahun lalu itu kami benar-benar harus menambah pengalaman praktikal kami sehingga di tahun kedua kami menyiapkan Petrobel itu kami lebih banyak diisi diskusi dengan profesional, diskusi dengan mentor-mentor kami, lalu juga kami nambah pengalaman magang. Luckily di tahun lalu itu kami dapat tempat belajar itu di NOV, National Oil Varco Tool Company, di salah satu tool company di oil and gas. Lesson learned dari pengalaman Petrobel kami itu adalah set clear and aim for long term goals, no shortcuts. Kalian bisa aja ngapalin banyak banget itu cakupan materi cakupan materi upstream oil and gas itu di mana banyak banget. Mungkin di lomba-lomba awal kalian di lomba nasional gitu ya, you can get away dengan ngapalin aja. Tapi kalau udah di tahap Petrobol Asia Qualifier di mana soalnya itu udah technical banget, udah dikasih kayak semacam case study singkat gitu, itu kalian benar-benar harus paham guys materinya. Kalian harus paham konsepnya, nggak bisa kalian hanya ngapal-ngapalin aja. Ya, boleh lah kalian akan apal dengan biasa kalian memahami materi tersebut nantinya, especially for the SLB glossary, one of the main resource yang bisa kalian gunakan untuk persiapan smart competition. Lalu if there's any difficulty, oh no, what I mean is starting out itu pasti susah, tapi dari dari starting out apapun itu guys itu pasti susah. You persevere that starting out. Kayak kami itu kan udah gagal di lomba pertama kami tuh 4 lomba pertama tuh gagal ya. As long there's improvement ya kami tetap coba lagi dan kami bisa strategize and analyze juga, oh di lomba keberapa nih bisa start podium, dan itu beneran terjadi. You evaluate in every experience perlombaan yang kalian ikutin nantinya, meskipun udah belum menang ataupun udah menang, tetap kalian evaluate what can be improved. Meskipun udah champion, what can be improved. Lawan-lawan kalian juga akan melakukan hal yang sama nantinya. How do you keep being champion ketika udah champion nanti? Ketika belum menang, gimana strategi kalian buat menang? Ketika udah masih juara 2, juara 3, nanti kalian pikirin lagi gimana strateginya buat kalian champion. Kan ketika udah champion nanti gimana strateginya buat tetap champion. Udah kesampaian nih gimana strive for Petrobol APRQ, strive for Petrobol Global Championship. Kalian ya eksperimen aja kalau masih di lomba nasional ya. Coba, gagal, evaluate, eksperimen, and groove. At the end tuh kalau udah beberapa kali perlombaan kalian udah dapat lah dinamika tim kalian satu sama lain. Dan di ketika kalian udah persevere the difficulty of starting out, itu bakal jauh menurun difficulty-nya guys, believe in me. And having a strong rivals is a privilege. Uh, Inilah aku tekankan pentingnya untuk network nanti. Uh, Kalau kalian punya strong rival, kalian ada something to strive for, ada yang kalian mau kalahin, itu bikin motivasi yang uh,
bagus banget buat mendorong kalian kejar materi pelajarannya. Rival kami itu tahun lalu itu ada Perseverance, bukan Perseverance, Veteran Seven itu tim dari ITB yang juara APRQ tahun lalu. eh, Asian yang dilaksanakan di Indonesia itu tim ITB yang menangnya ya kuat. Timnya mereka di lomba-lomba mereka 1 tahun di atas kami, tapi kami masih tetap ngimbangin meskipun kami masih di tahun kedua, mereka masih di tahun ketiga, meskipun ya saat zaman peaknya mereka belum sempat kami kalahin lah, hampir dikalahin di lomba proteknya UP, tapi ya ada aja hal-hal yang nggak terduga, akhirnya ya tetap mereka come out as champion. Dan uh, strong rivals itu tidak mesti dari tim delegates university lain, guys. Kalian satu satu anggota tim satu sama lain itu bisa menjadi rival satu sama lain dengan ketika diadain sesi training. Kalian kan kalau smart competition itu saling menguji satu sama lain. Oh, beneran udah paham belum nih anak? Dan uh, dari sesi training kalian nanti bakal kelihatan nih, oh ini ketinggalan. Ya nggak apa-apa juga ketinggalan. If kalau memang serius pasti ya teammate kalian bakal ngejar ketertinggalan tersebut. Uh, kan kalian ada anggota tim satu sama lain itu punya kesibukan masing-masing. Ada suatu masa nanti anggota tim yang lain itu sibuk dan ada ketertinggalan, dan ketika sesi training yang memang benar ketinggalan, ya itu juga menjadi dorongan nanti ketika sesi training itu anggota tim kalian buat mengejar ketinggalan, atau bahkan kalian gitu yang tertinggal. Ketika anggota tim kalian udah jauh banget materinya, oh udah kelar ini nih, udah kelar defining seriesnya SLB. Kalau sedangkan kalian masih di SLB glossary aja, belum belum masuk ke pemahaman konsepnya, itu bakal jadi dorongan juga buat kalian. Rivals are not only from the other university, bisa juga dari teammate kalian itu saling push satu sama lain. And ya, characterize your team dynamics. Ini bisa kalian jawab sendiri dan terbentuk sendirinya nantinya akan experience kalian ikut lomba satu sama lain dengan tim kalian. And believe and measure the process. Uh, Percayalah kalau dengan experience dan measurable process itu kalian uh, kalau ketika kalian ikut lomba nanti tuh ada target yang harus dicapai deh, kayak apa yang harus diimprove itu beneran kalian kejar, guys, karena kalau ikut-ikut lomba doang ya akhirnya ya tanpa strategi sama sekali ya it's a waste nantinya kalau kalian nggak grow juga. And yeah, learning is a lifetime process. Ini uh, kami coba pivot cara belajar kami di tahun kedua untuk belajar lebih praktikal. Kami berkesempatan belajar di NOV, belajar drilling tools. Uh, from NOV ada connection juga untuk belajar drilling fluids ke Baker Hughes, belajar stimulation ke Harbor Energy. Uh, jadi ya, even if kalian udah di tahap tertentu nanti tuh uh, udah di tahap yang bagus lah, udah champion, udah menang, tetapi kalian masih ada suatu hal yang kalian ingin strive lagi, ya kalian tetap harus improve, guys. Learning is a lifetime process. Jangan pernah puas akan any achievement that you got. Dan ketika kalian tuh udah memang ada suatu tujuan yang lebih lebih tinggi lagi, ya you have to continue learning, you have to continue improving. And Vincent, maybe you can take away. Oke, mungkin tadi dari segi perjalanannya ya, Zar. Dari kita dari awal sampai nyampe ke tahap ini. Ini di sini gue akan lebih bahas tentang yang teknikalnya. Di sini ada dari yang tadi perkenalan, kami megang expertise masing-masing. Nah, kalau dari kami itu sistemnya, kami basically ngebagi 4 materi pentingnya itu ada drilling, ada geologi, ada production, dan yang terakhir itu ada well completion. Nah, untuk masing-masing materi ini kan banyak ya, jadi ada beberapa subbab-subbab itu yang harus emang kalian pahamin dulu secara general, baru kalian bisa dive in ke materi yang lebih spesifiknya. Nah, kalau dari drilling sendiri ini, di sini udah gue tulis yang materi yang mungkin kira-kira penting.
Itu ada di basic drilling operation, drilling fluids, equipment problems, preparation, offshore drilling, dan lain-lain. Cuman yang sebenarnya yang appears more frequently ini, dia itu tentatif, teman-teman. Bisa jadi pada waktu tahun kemarin kalian tanya, dia munculnya sering di drilling fluids. Ini pengalaman juga. Yang tahun Petrobol tahun 2023 itu, di drillingnya itu banyak banget drilling fluids, banyak banget drilling chemicals. Tapi pas waktu di Petrobol 2024, itu drilling fluidsnya itu dikit atau nyaris nggak ada, paling cuma ada satu dua atau ya minimal di kesempatan kami main itu kami nggak dapet soal yang uh, di Sabiloin ini. Nah jadi ibaratnya emang kompetisi kan juga nggak bergantung kepada kemampuan kalian juga ya, tapi ada faktor luck juga. Jadi tergantung kalian emang uh, masternya itu di subbab bagian mana yang bisa kalian lakuin ya, pahamin dulu semua secara general dan hope for the best. Next slide. Nah, ini ada well completion juga. Mungkin yang paling utamanya itu ada well intervention, workover, well stimulation, well tubing juga kadang ditanya. Terus ada well control juga. Tapi materi ini nih ujung-ujungnya seperti yang Azhar tadi bilang ya teman-teman, bakalan nyambung satu sama lain dan kalian harus diskusi antar tim juga untuk memahami the whole diagram of what are you learning gitu loh. Jadi ya seperti itu. Next slide. Ini production juga kehitung banyak. Ada dari artificial lift, EOR, formation evaluation, production facilities, oil and gas processing, pump. Nah, yang dari pump ini nih dari tahun ke tahun, jenis-jenis pompa gitu juga sering ditanyain, spesifikasi atau kayak prinsip kerja, spesifikasi, itu juga sering ditanyain kalau dari pompa-pompaan, progressive cavity pump, dan lain-lain. Terus kalau misalnya kayak baca yang logging gitu juga di production juga ya memang susah tapi itulah yang harus di next. Nah ini dari geologi ini juga sama yang kayak aku bilang pas drilling tadi nih teman-teman. Jadi pas waktu di tahun 2000 itu bagian geologinya itu nggak sebanyak itu, tapi pas waktu Petrobras materi geologinya itu lumayan banyak yang keluar. Nah jadi balik lagi kalau bisa ya materi yang ada memang yang tersedia itu emang udah di cover semua, at least bisa pemahamannya secara dasar udah baik. Jadi kalau keluar soal-soal yang gitu enggak kalian nggak nol-nol banget atau at least bisa nyuri satu atau dua poin dari musuh aja tuh udah bagus. Misalnya musuh kalian emang ekspertisnya di biologi atau di mana gitu kan, pasti kan mereka kan dasarnya kuat. Nah kalau kalian bisa nyuri at least satu atau dua aja tuh udah lumayan nambahin poin banget buat tim kalian. Di sini geologi, geofisik, reservoir itu sama lah pentingnya. Tergantung tahunnya memang keluarnya apa, ya memang seperti itu. Dan uh, Petrobol ini kan uh, ada pola uniknya bisa kita bilang kayak tiap tahun tuh dia bakalan ngambil satu atau dua materi spesifik dari tiap-tiap expertise yang bakalan didalemin banget. Contohnya untuk tahun ini itu ada rigging, ada sama dari underbalance drilling itu banyak. Dari tahun kemarin itu ada machine learning-nya sama uh, apa ya? Aku lupa, tapi intinya tuh ada beberapa materi itu yang bakal didalemin banget. Itu tuh mostly dari Petroleum Engineering Handbooks atau yang seperti kayak data science gitu-gitu. Kita juga nggak tahu mereka ambil dari mana. Berpasrah aja sebenarnya. Dan ya kalau bisa baca-baca generalnya dikit, atau kalian emang curiosity-nya tinggi, bisa cari tahu sendiri di internet, supaya bisa at least paham konteks dari pertanyaannya dulu gitu. Prepare for Dan the ya, worst aja sih guys. Kayak mm-mm. jangan kayak oh ada polanya nih kelihatan kalian jadinya kayaknya nggak bakal masuk di geothermal gitu kayak petrofisik, tapi ya nggak bisa ditebak juga sebenarnya. Ya harus banget tuh kalian bener-bener paham A to Z dari expertise-nya kalian. Misalnya udah dibagi kalian geology gitu atau production, bener-bener A to Z dari production itu harus kalian pahamin dan saling udah paham konsepnya lah terkonek-konek. Buat kalian paham expertise-nya teman kalian itu ya bonus aja sebenarnya. Tapi at the end Iya tuh betul. ketika kalian udah paham konsepnya nanti tuh kalian udah nggak paham terkotak-kotak lagi gitu loh. Nggak bisa.
mau nggak mau kalian tuh paham secara terkoneksi itu materinya. You connect the dots. Karena untuk paham well completions juga harus paham teknikalitas drillingnya. Buat paham teknikalitas drillingnya harus paham juga kompleksitas geologinya itu gimana kan memang begitu sebenarnya upstream industry. Ya buat sebelum di drilling dipahamin dulu lah gimana keadaan reservoirnya, kontur tanahnya gitu-gitu sebelum di drill sebelum di complete ya di drillingnya bentuknya kayak gimana dulu, apakah J-type, S-type segala macamnya, perforation point-nya di mana, dan production ya ya berdasarkan yang udah di complete itu gimana maximize productionnya. Di end ketika kalian beneran memahamin materinya conceptual wise, you will connect the dots dengan sendirinya. And ya Iya, kalau additional ini misalnya banyak kalian, banget. mungkin mau nambahin dulu yang sebelumnya. Kalau misalnya at least kalian paham konsep atau apa tuh, kadang tuh ada beberapa pertanyaan yang bisa kalian jawab itu tuh nggak usah pakai emang yang hafalan tok. Jadi kalau kalian emang udah ngerti dari segi dasarnya, kalian tuh bisa ngejawabnya tuh ya at least masuk akal tuh masih bisa kita appeal ke judgesnya gitu. Jadi di sini juga appeal tuh juga main banget pas untuk menentuin hasil akhir gamenya. Kalau misalnya Iya, background kami kan bukan dari perminyakan, dari chemical engineer. Jadi ini sebuah challenge juga buat kami biar bisa memahamin yang musuh jawab itu, yang lawan jawab itu tuh sebenarnya masuk akal apa enggak sih? Apakah sebenarnya bisa kita appeal apa gimana gitu. Jadi ya kalau kalian paham dasarnya semua tuh bisa ngambil faktor-faktor itu sedikit lah walaupun bukan faktor utama tapi ya bisa jadi salah satu yang ngebantu kalian juga gitu. di smart competition itu kalian juga bisa berargumentasi guys. Misalnya jawaban lawan kalian itu kurang nyambung gitu sebenarnya. Ya mungkin ada salah satu sisi yang nyambungnya, tapi bukan itu sebenarnya intinya yang diminta. Tapi jurinya tuh setelah mereka diskusi dibenerin. Itu kalian bisa revoke jawabannya dengan berargumentasi. Begitupun ketika jawaban kalian disalahin sama jurinya, kalian bisa kasih argumen lebih kayak gimana eh, hal tersebut tuh eh, benar dalam konteks soal tersebut, pertanyaan tersebut. Mereka tuh kalau buat Petrobol tuh, iya mereka udah nyiapin kunci jawaban tertentu buat soal tertentu, tapi jurinya tuh kan expert dalam bidangnya masing-masing. Itu bisa aja jawabannya mereka diskusi, oh bisa nih jawabannya. Dan iya materi additional Iya ini juga betul. nggak bisa dilewatin. Dan continue dong. SP, Ya. iya iya iya. SP History gitu-gitu tahun ini banyak. Tahun kemarin itu dari SDGs juga, renewables juga ada. Even hal-hal simple kayak critical point dari ini atau enggak kayak istilah-istilah yang general yang misalnya kayak definisi bla 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 padahal bla 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 ternyata jawabannya termodinamika gitu kan. Maksudnya pemahaman kita dalam segi sains yang bukan KOLNDIS banget gitu. Cuman additional ini ya bisa jadi salah satu yang bisa ngebantu kalian juga gitu pas waktu menjawab. Barangkali ada yang kalian tahu, lumayan. Next. Oke, ini sumber-sumber utama ya, mungkin yang bisa kalian baca dulu untuk jadi dasar kalian sebelum baca yang lain-lainnya. Itu yang ada pertama dari SLB, dari website SLB Glossary dan Defining Series, itu bisa basicnya, subbab-subbabnya juga bisa belajar dari situ dulu sebelum kalian maju ke Petrowiki Glossary dan Engineering Handbooks. Nah, Petrowiki Glossary ini sebenarnya ada beberapa yang connect juga sama SLB Glossary, cuman kata-katanya lebih banyak aja dan untuk lomba-lomba yang internasional mungkin ada yang keluar, cuman aku nggak tahu juga kadang-kadang keluar, kadang-kadang nggak keluar, cuman ya bisa dibuat nambah-nambah wawasan bisa. Nah, untuk Petrowiki Engineering Handbooks ini juga salah satu yang penting untuk ngedalamin lagi apa yang udah kalian pelajari di Defining Series-nya. Nah, untuk the price itu untuk historical dari oil and gas-nya, kayak tentang company history, tentang intinya sejarah-sejarah dari dulu sampai sekarang tuh gimana gitu. Dan yang paling penting ya internet. Kalian bisa dapat apa aja dari internet, kalian bisa belajar apa aja dari internet,
asal rasa ingin tahunya tinggi sama kalian rajin gitu. Next. Ini question format mungkin yang buat lomba-lomba lokal ya. Kalau yang di Petrobol itu dia mostly lebih ke toss up question doang. Yang jumlahnya itu bakalan naik tiap babak kayak 20, 30, 40 soal dalam dalam waktu tertentu gitu. Terus kalau Petrobol itu dia itu single elimination jadi nggak ada upper bracket lower bracket lagi. Ya intinya kalian langsung round of 32. Kalau misalnya kalian kalah ya langsung pulang. Itu kejamnya daripada lomba-lomba lokal. Udah jauh-jauh. Terus kalah di babak pertama atau kedua, ya lumayan nyesek gitu. Tapi kalau di lomba-lomba lokal, kalau kalian mau coba ya ini ada beberapa common formatnya. Biasanya preliminary pakai crossword untuk nentuin upper lower. Terus ada compulsory short answer atau toss up seperti biasa. Dan final stage-nya itu bisa berupa betting, bisa berupa bingo, bisa berupa Jeopardy, ataupun grading question yang semakin lama itu semakin susah soal-soalnya. Next. Zar. Oke. Oke, next saja. Next saja. Ya, ini bracketnya ada ya beberapa contoh lah. Masing-masing competition beda-beda lah ya guys. Dari bracket. Nah, ini bracket Petrobol. Dia langsung satu lawan satu dan untuk pengundiannya ini biasanya tuh dia dari pakai manual yang akan di Zoom biasanya 2 minggu atau 1 bulan sebelum Petrobola itu berlangsung. Nah dia itu peraturannya itu cuma nggak boleh ketemu sama region yang sama di babak pertama. Di babak kedua itu udah mulai bisa ketemu region yang sama. Dan ya kalau yang gini ya berdoa aja bracket yang terbaik. Dan kalau misal bracket yang nggak baik pun ya usaha. Next. Nah, kalau udah di global itu udah sulit-sulit semua guys. Lawan-lawannya Iya, ya emang udah harus siap banget. Jason, by the way, ini suara hujan di background gua kedengeran nggak? enggak. Aman. Oke. Eh, Terus bagus apapun mereka itu ya lawannya udah kuat-kuat semua. Bahkan kami di tahun ini di semifinalnya ketemu UT Austin guys. Yang dimana mereka tuh juara 3 tahun lalu. Dan isinya tuh udah S2, S3 delegatnya. By the way juga guys, kalau buat Petrobol itu nggak ada batasannya ya. Kalau mau kalian undergraduate, mau kalian graduate ataupun PhD students, itu boleh jadi delegate saja. As long as you're Iya, selama mahasiswa aktif. Selama kalian mahasiswa aktif itu lawannya ya nggak menutup kemungkinan justru mayoritas dari S2 ataupun S3. Cuman ya harus kuat mental aja emang susah juga kalau kita mikirin lawannya mendingan kita mikirin diri kita sendiri dulu gitu. Next. pentingnya kalian udah nge-cover semua materi eksekutif kalian A to Z. Karena kalau kalian nggak nggak nge-cover itu ya lawan-lawan kalian yang udah S2, S3 tuh pasti udah yang teknikal banget itu bisa jawab. Sedangkan kita yang masih tahu surface levelnya yang uh, nggak sedalam mereka, ya udah pasti dilibat sama mereka yang udah paham sampai ke akar-akarnya banget. Jadi uh, advantage dari kalian ke undergraduate student itu kalian waktunya lebih banyak, jadi kalian lebih bisa mengcover lebih banyak materi juga guys. Iya, Advantage juga buat jadi undergraduate student in education. iya benar. PhD student kan mungkin yang udah lebih sibuk gitu, meskipun ya mereka buat yang ilmu teknikal ke akar-akarnya banget. Iya benar. Mereka kebanyakan jawabnya lebih secara praktis karena mereka juga udah punya pengalaman yang lebih. Dan ya kadang ada beberapa yang juri setuju, ada beberapa juri enggak, tapi mereka bakal coba ngelawan dengan semua cara. Jadi ya berdoa aja kalau misalnya kalian nggak tahu cara lawan baliknya ya berdoa. Emang next. Ini tips and triknya dari kami juga udah diomongin juga ya. Yang pertama, kalian harus punya goal yang jelas. Kalau nggak punya goal yang jelas itu malas sih, karena kan belajar
smart competition ini tuh banyak banget. Kalau nggak punya goal yang jelas, kalian nggak tahu kalian harus nyelesain apa aja, kapan, dan kalian harus targetnya harus menang ini, menang itu, menang ini kapan, dan harus materi yang diselesaikan apa. Jadi nggak jelas. Terus untuk latihannya itu, kalau latihan sendiri bisa pakai flashcard. Kalau latihan bareng temen ya lebih enak lagi, bisa saling review, bisa saling tukar pengetahuan juga kalau misalnya emang teman kalian ngerti di bagian tersebut. Terus kalau bisa kalian update juga sama latest news in oil and gas industry atau industri secara general, karena hal ini juga terkadang ada yang ditanyain, dan pas waktu kalian hari H atau pas waktu kompetisinya banget itu harus berfokus, kalau bisa tidur yang cukup dalam mood yang baik, karena pertanyaan itu kan bakalan dibacain secara lisan. Kemampuan mendengar bahasa Inggris itu juga harus bagus. Eh, di 5 detik pertama di 5 detik pertama setelah pertanyaan itu dibacain itu, kalian tuh harus ngerti konteks atau apa yang ditanyain itu tuh apa sebenarnya. Karena kalau nggak ngerti tuh ya ujung-ujungnya keduk duluan, walaupun ujungnya kalian tahu jawabannya, tapi kalau lawan udah mencet duluan ya percuma gitu. Jadi harus ngerti pertanyaan, harus sering-sering latihan dengar pertanyaan itu seperti apa gitu. Terus ya walaupun ini lomba mengandalkan juga kemampuan individu, tapi you have to work as a team, jangan individualis. Eh, Kalau bisa saling backup dan saling support teman-temannya yang satu tim, itu juga benar-benar nge-up mental banget. Terus ya yang terakhir, you must be confident and focus gitu. Next, next. And ya ini quotes. It takes 10,000 hours to truly master anything. Time spent leads to experience. Experience leads to proficiency, and the more proficient you are, the more valuable you'll be. Next. Dan sekian pemaparan dari tim Petro UI. Terima kasih. Kami serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih Bang atas sharing materinya yang sangat menarik. Selanjutnya, saya akan membuka sesi tanya jawab nih, teman-teman. Untuk partisipan yang memiliki pertanyaan dan juga mungkin masih bingung nih tentang materi yang disampaikan abang-abangnya, boleh langsung bertanya melalui kolom chat Zoom atau bisa menggunakan fitur raise hand lalu mengaktifkan mikrofonnya. Silakan teman-teman. Oke, baik Bang, mungkin dari dari saya dulu pertanyaannya. Izin bertanya Bang ya. Kira-kira nih Bang, ada strategi khusus gitu nggak sebelum berlomba? Kan misalkan kayak kita ikut smart competition nih Bang. Nah itu kan pasti ada materi kayak trivia atau battle wiki. Nah itu ngebaginya apakah dihafal per poin atau gimana Bang untuk belajarnya? Gua jawab dulu, nanti lu tambahin ya. Sebelum competition tuh apa aja yang harus kita selesaiin itu kan ya maksudnya. Dan Ya, materinya banyak itu kalian harus ngafalin apa aja. Apakah full dari SLB dulu atau dibagi-bagi, ada yang SLB, ada yang Petrowiki kayak gitu-gitu kan ya maksudnya, atau aku salah nangkep? iya Bang seperti itu. Kayak dibagi atau per orang itu ngehafalnya beda-beda. Jelas per orangnya itu ngafalnya harus beda-beda. Kan pembagiannya kan juga kalau bisa emang udah dibagi dari awal ya. Cuman kalau masalah materi itu eh, emang nggak bisa expect kalian harus udah hafal semua materi ini di beberapa lomba pertama. Jadi seiring berjalannya lomba aja
itu ditambah lagi, ditambah lagi, makanya sampai 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 di saat tuh ada satu lomba yang kalian tinggal review doang gitu sisanya. Eh, Kalau untuk materi yang harus dihafal ya yang jelas yang dari basic-basic dulu yang mungkin kalian anggap gampang gitu, atau misalnya baginya mau per abjad itu senyamannya. Yang penting ya masing-masing orang berprogres, masing-masing orang ada hafalan masing-masing. Dan kalau misalnya emang nggak berjalan dengan lancar secara hari kompetisi, ya tetap ditambah-tambah lagi hafalannya. Yang selain itu sambil nge-review yang sebelumnya, biar nggak lupa juga yang materi sebelumnya itu gimana. Jadi challenge juga sih ketika kalian tambah materi baru tuh kadang yang lama tuh jadi terbengkalai lupa-lupa. Dan ya ketika kalian nambah materi baru tetap asal juga materi yang kalian sudah pahami. Jadi kalau dari aku sih di saat materi baru dan materi-materi lama itu saat aku connect the dots di antara kedua materi. Oh, di materi yang baru itu ternyata banyak ke sini dari materi yang lain. Dari kalian mau mengambil materi selanjutnya juga bisa distrategikan juga. Kayak pertahap gitu deh, maksudnya sebelum paham corporation kalian belajar drilling dulu, belajar tentang dulu, itu sebelum belajar simulation bisa belajar corporation gitu, itu diatur aja guys nyamannya kalian. Dan kalau juga buat strategi belajar itu kita benar-benar sesuaikan sama style kalian masing-masing guys. Style belajar aku sama Vincent sama Denny sama Mangga itu beda satu sama lain, asalkan sesuaikan sama style kalian ya, asalkan results yang kalian mau capai itu tercapai aja ketika kalian udah meeting session sama teammate kalian nantinya. Oke, terima kasih Bang atas jawabannya. Ada lagi yang nanya nih Bang dari Muhammad Yusuf. Pertanyaannya, Bang, dalam mempelajari materi produksi, Abang perlu berapa lama nih untuk menguasai materinya, Bang? Oke, izin masuk. Kebetulan gue yang pegang produksi. Jadi untuk materi produksi sendiri itu eh dibilang berapa lama? Kalau masalah durasi, kita semua sama. Belajar itu udah hampir 2 tahun lebih. Nah, kalau dulu itu gue belajar buat production dan basically kan gue dari chemical engineering. Jadi benar-benar nggak relate sama petroleum. Hal yang pertama gue lakukan sebagai orang awam di dunia petroleum adalah memahami setiap prosesnya dulu. Kebetulan gue juga chemical engineering yang kita advance cuma di prosesnya. Jadi gue awalnya itu mempelajari semua proses di production dari mulai reservoir, terus liftingnya gimana, efisiensinya gimana, terus sampai di surface operationnya kayak gimana, stationnya gimana. Nah itu gue pelajarin dulu. Setelah gue tahu kayak macam roadmapnya gitu, proses-prosesnya gue mulai nih ke alat-alatnya. Nah, dari alat-alat dari subsurface sampai surface, gue pelajarin semua, relate ke proses yang tadi udah gue pelajarin, baru masuk ke optimasinya. Jadi kayak dalam kondisi ketika ada problem kayak gini, optimasi apa yang dilakukan, alat apa yang digunakan, proses apa yang digunakan. Jadi benar-benar learning from the scratch. Kebetulan gue juga kan Chem Eng, jadi benar-benar nggak ada exposure ke petroleum kecuali di prosesnya gitu. Oke, baik. Terima kasih Bang Denny atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Anissa. Selamat siang Bang, izin bertanya dong. Mungkin Abang bisa cerita sedikit gimana nih Bang perbedaan atmosfer saat berkompetisi Smartcom antara tingkat nasional dan internasional. Atmosfer ya. Kalau untuk atmosfer juga izin jawab, itu jelas beda gara-gara yang pertama, eh, tempat dari venue-nya aja kan, kalian kan kalau yang internasional kan di venue internasional gitu di negara lain yang kurang familiar lah ibaratnya. Jadi udah
dari situ udah nambah deg-degannya sebenarnya. Terus kalau dari eh, competition nasional kan bisa ketemu teman-teman dari univ lain pas waktu hari kompetisinya, jadi bisa ngobrol dulu mungkin sebelum itu atau kayak gimana gimana. Sebenarnya internasional juga bisa sih, cuman ya butuh keberanian lebih. Terus habis itu kalau misalnya dari moderatornya ini juga nggak tahu bisa dibilang atmosfer pertandingan atau enggak, tapi dari moderator itu juga ya beda-beda. Kalau misalnya yang dari Vietnam ya kalian harus nyesuaiin ngedenger aksen mereka dari memahami pertanyaan itu gimana. Terus kalau misalnya ya competition nasional ya tergantung dari yang menyelenggarakan itu di mana. Tapi untuk atmosfer ya sebenarnya nggak jauh beda, tetap deg-degan, tetap sama deg-degan, nggak ada bedanya. Kalau nasional nggak takut, pinter takut gitu nggak ada, tetap sama-sama deg-degan. Pas final tetap sama-sama gemeteran. And ya kalau atmosfer di situnya sih paling dari segi-segi emang faktor yang luarannya yang nggak bisa kita cegah emang begitu. Terima kasih Bang atas jawabannya. Dari teman-teman yang lain mungkin masih ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, baik. Karena waktu yang terbatas, demikian sesi tanya jawab kali ini saya tutup. Selanjutnya adalah penyerahan memento sebagai bentuk apresiasi kami kepada speaker kita yaitu Petrobol UI Team. Kepada Mbak Ulan selaku Project Manager, saya persilakan. Dan kepada operator, saya persilakan untuk mengambil dokumentasi. Baik, terima kasih Agung. Saya Nurali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih saya ucapkan untuk Petrobol UI Team karena telah meluangkan waktunya menjadi speaker dalam event kami, serta telah membagi ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga ilmu yang abangnya bagikan tadi bisa bermanfaat bagi kami semua yang ada di Zoom ini. Dan saya selaku Project Manager dari acara ini ingin menyerahkan memento ini. Mohon diterima ya, abang-abang. Oke. Pada operator bisa tolong diambil dokumentasi. Oke, oke baik. Terima kasih moderator. Saya akan mengambil dokumentasinya dalam hitungan ketiga ya. Oke, baik. 1, 2, 3. Mungkin sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ulan. Sebelum memasuki agenda terakhir, kami memiliki feedback form nih teman-teman yang dapat diisi oleh semua partisipan untuk dapat membantu kami dalam meningkatkan acara kami ke depannya. Sebagai informasi juga bahwa feedback form ini sebagai syarat klaim e-sertifikat webinar pada hari ini. Jadi jangan lupa diisi ya teman-teman. Untuk link dan scan barcode feedback form dapat dilihat melalui layar yang telah ditampilkan atau bisa juga dilihat pada kolom chat Zoom. Sembari menunggu teman-teman ngisi feedback form nih Bang, saya izin bertanya satu lagi dong. Kira-kira apa aja nih Bang proyek ke depannya sebagai mahasiswa aktif di bidang kompetisi? Kalau buat kompetisi mah tim kami udah pensiun sih. Mungkin kedepannya lebih fokus cari pengalaman praktikal yang lebih lagi, cari magang, cari project-projectan sama profesional gitu. Kalau buat kompetisi, I'll leave it to you guys lah buat ngelanjutinnya. Oke Bang. Ini aku audible kan suara aku? Iya, Audi Bang. Ini Tapi aku ada kedengaran sedikit kecil. suara hujan backgroundnya kedengeran. Enggak, Oke. Tapi kedengeran kan? iya kedengaran Bang. Oke, ini ada last wejangan lah dari aku.
ini yang dibilang dari dosen aku juga, pembimbing akademis aku lah. Uh, as a note kan kami tuh juga latar belakangnya chemical engineering. Ikut lomba yang migas banget, pengetahuan migas. Dosen aku tuh selalu bilang, you can achieve anything when you put your mind into it, guys. Ya, kami aja yang latar belakangnya tuh sebagai chemical engineering udah suatu setback lah buat kami untuk menjajaki kompetisi smart competition ini. Ya, dengan kami yang punya setback sebegitu banyaknya aja kami bisa persevere dan bisa mencapai menjadi juara runner up Petrobol Global Championship. Apalagi kalian yang latar belakangnya petroleum engineering. Ya, bisa banget lah sebenarnya kalian to break our record. Tahun ini dari UI nge-break record lagi nih sebagai second runner up. Masih bisa di break nih, masih ada championnya, masih ada winnernya. Dan itu aku serahkan ke kalian ya, ke kalian lah untuk nge-break recordnya. Oke, baik. Terima kasih Bang atas jawabannya. Sekaligus jadi wejangan juga buat kami selaku Petroleum Engineering untuk terus semangat dan mengikuti kompetisi dunia perminyakan lainnya. Baik, berhubung waktu untuk mengisi feedback form telah selesai, sekarang kita memasuki sesi foto. Dan untuk seluruh partisipan dimohon kesediaannya untuk dapat mengaktifkan kameranya masing-masing untuk foto bersama. Oke, apakah sudah semua? Oke, saya mulai ya. Dalam hitungan ketiga saya akan mengambilnya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kembali ke moderator. Oke, baik, terima kasih. Baiklah, tidak terasa sekarang kita sudah berada di penghujung acara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Petrobol UI Team yang sudah bersedia hadir dan berbagi ilmu bersama kita semua. Yang tentunya sangat menarik dan menambah insight kita semua. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang telah hadir pada hari ini. Saya Agung selaku moderator mohon pamit undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next event. Siang, see you. Siang. Thank you, Bang. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Terima Bang. kasih, Bang. Terima kasih, juga Bang, atas ilmunya yang sangat teman-teman SPI bermanfaat. bermanfaat. Sehat selalu, Abang. Sukses selalu ke depannya.